أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم بها السلام سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jamil Khairat beserta para pengurus, para sesepuh dan jamaahnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para saimin, saimat, wa kafatil muslimin al-kiram yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah, sejuk dan berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul dan saling bertatap muka di dalam ruangan Masjid Jamil Khairat ini, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita untukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulul Azam Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hadirat, para saimin saimat yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita telah masuki hari yang ke-13 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-13 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah, serta diberi rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dan keluarga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, para saimin saimat yang berbahagia, Ramadan 1 bulan. 1 bulan ini bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau tahun Hijriah tidak ada sampai 31 hari, tidak ada. Kalau Masehi ada. Hadis sekalian, secara umum 1 bulan itu 30 hari. Ramadan kita katakanlah 30 hari. Nah, hadis sekalian, sebagian para ulama kita 1 bulan Ramadan 30 hari dibagi oleh mereka menjadi tiga bagian. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 yang pertama dikatakan sebagai rahmat. 10 yang kedua dikatakan sebagai maghfirah.
Dan 10 yang ketiga dikatakan itqum minan nar. Jadi 10 yang pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sekalian kalau kita memperhatikan 10 yang pertama kan ringan. Melaksanakan ibadah 10 hari pertama itu terasa mudah. Buktinya di masjid, di musola, jemaahnya masih rami, masih bertahan 10 hari pertama itu. Nah, kalau 10 hari yang kedua seperti sekarang ini hari yang ke-13, maghfirah, pengampunan. Ini agak berat dikit. Biasanya sop-sop solat tarawih di masjid, di musola, berguyur ada kemajuan. Dan nanti 10 yang ketiga, ini yang lebih berat lagi. Itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Biasanya balik lagi awal. Jadi yang bertahan itu yang memang biasanya yang melaksanakan solat berjamaah di masjid atau di musola tersebut. Tapi mudah-mudahan masjid kita ini istiqomah. Jemaahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. 3 ini hadirin sangat kita harapkan. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengharapkan maghfirah, pengampunan dari segala dosa. Dan puncaknya kita mengharapkan itqum minan nar, Allah bebaskan kita daripada siksaan api neraka. Hadirin sekalian, kita masuk surga insya-Allah nanti di akhirat. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu bukan karena ibadah. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji, bukan karena umroh, bukan karena zikir, bukan karena tilawatil Qur'annya, bukan karena sedekahnya, tapi seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya itu semata-mata adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang tidak mau dia masuk surga itu karena rahmat, dia tidak mau. Dia kepengen masuk surga itu karena amalnya, karena ibadahnya. Tidak mau. Aku pengen masuk surga, jawabnya itu karena amal aku, ibadahku, bukan karena rahmat kau. Akhirnya hadirin diadakan penimbangan. Kata Allah, baik, kalau kau pengen masuk surga karena amal ibadah kau, kita timbang. Jadi amal ibadahnya hadirin sejak dia balik sampai mati diletakkan di satu timbangan. Bukan main, banyak amal ini. Lalu Allah ambil sebelah matanya. Lalu Allah letakkan di sebelah timbangan yang satunya. Begitu diletakkan sebelah mata ini, langsung nyuit. Jadi amal orang tadi langsung ternaik. Nah, habis amalnya. Ini baru sebelah mata, belum sebelahnya. Belum lagi tangannya, kakinya, mulutnya, kupingnya, hidungnya, ininya, itunya. Dan dosa belum ditimbang. Dosa nunggu. Kalau cek itu ya orang kacau, ini bahaya. Hanya dia mengakui. Hanya dia mengakui dia masuk surga karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin sekalian, kita melaksanakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, mudah-mudahan kita yang melaksanakan salat subuh, melaksanakan puasa Ramadan, kita yang bertadarus Al-Quran, zikir, kemudian juga sedekah dan amal-amal baik lainnya, mudah-mudahan ini sebagai sebab sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita telah mendapatkan rahmat Allah, artinya kita telah mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kemudian yang kedua, maghfirah. Ini sangat kita harapkan pengampunan dari segala dosa. Sering kita baca doa selamat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Kalau bisa doa ini dibaca, dah mendak bisa kita baca sejak habis solat, minimal hadirin satu hari itu satu kali kita baca doa ini. Luar biasa. Nah, jadi di dalam doa ini ada 3 permintaan kita. Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratam ba'dal maut. Nah, ini 3 permintaan ini luar biasa. Dan segala permintaan yang kita mohonkan kepada Allah, 3 ini sangat berarti di dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Kita minta dan kita mohon taubatan qoblal maut. Minta taubat dulu sebelum mati. Kalau bertaubat dulu sebelum mati, taubatnya bermanfaat. Tapi kalau mati dulu baru bertaubat, tidak laku. Tidak laku taubatnya. Jadi taubat ini bernilai kalau kita lakukan sebelum mati. Maka kita minta kepada Allah taubatan qoblal maut. Arti secara bebas itu, ya Allah jangan lu kau matikan aku ini sebelum kau berikan kepada aku karunia rezeki untuk bertaubat. Sebab taubat ini rezeki dari Allah. Ada orang banyak melakukan amal ibadah kepada Allah. Zikirnya, bacaan Qurannya, sedekahnya, umrahnya. Tapi tidak digerakkan dia untuk bertaubat kepada Allah SWT. Tidak mendapatkan rezeki untuk bertaubat kepada Allah SWT. Nah, ini merupakan satu kerugian. Kita melakukan amalan-amalan seperti zikir, baca Quran. Ini kan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah. Baca Quran sunnah. Zikir sunnah. Kalau kita baca Quran, insyaAllah boleh pahala. Tidak baca Quran, tidak berdosa. Berzikir, ya amalan sunnah. Kalau kita berzikir, Allah tinggikan derajat kita. Tidak berzikir, Allah tidak siksa kita. Tapi taubat ini wajib. Taubat wajib. Hadirin, ada orang ibadat terus, tapi maksiatnya jalan. Ada istilah STMJ. Dulu ada STMJ, sekarang masih ada STMJ. STMJ dulu tahun berapa itu? Warung-warung ada. Tapi STMJ dalam ibadah ini terus hadir sampai kiamat. STMJ itu solat terus, maksiat jalan. Solat terus, tapi maksiat jalan. Nah, kalau demikian keadaannya, tidak ada nilai ibadah. Maka kita mohon kepada Allah, taubat. Maka sebelum kita melaksanakan amal ibadah apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebelum kita melakukan amal ibadah tersebut, kita ucapkan dulu kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Contoh kalau kita nak zikir, biasanya tahlil Astaghfirullahaladzim, 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 Abdul zikri la ilaha illallah. Jadi kita minta ampun dulu, bertaubat dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Baru kita masuk melakukan amal. Nak solat seperti itu juga. Sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram, minimal 3 kali kita baca kalimat istighfar. Dan mohon ampun sekalian bertaubat kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah, aku bertaubat dan bertaubat kepadanya. 3 kali. Istighfar yang pertama, minta ampun kepada Allah dari dosa anggota badan ini. Dosa mata, dosa kuping, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki. Nah, kemudian kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Yang keduanya, dari dosa hati.
Mungkin ada hati kita ni segi tengok mau dah baca tengok mau senang. Mau senang kita susah, mau susah kita senang. Ini penyakit. Atau berambuan, suplemen berambuan. Ujub, riak, takabur. Pokoknya banyaklah dosa-dosa hati ni. Kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dosa ruh, dosa jiwa. Apa dosa ruh jiwa ini? Mungkin kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersandar kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita minta ampun dan bertaubat kepada. Nah, jadi hadirin kita mohon kepada Allah taubatan qablal maut. Alangkah indahnya kematian seseorang sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia diberikan kesempatan terlebih dahulu oleh Allah untuk minta ampun dan bertaubat kepadanya. Makanya kita hadirin kalau menyaksikan seseorang yang meninggal dunia, kita tahu yang mati ni orang tak baik. Kita tahu orang yang mati ni orang jahat, orang bejat. Nah kadang-kadang kita sudahlah, orang jahat juga mati ni. Tak usah solat ni. Tak usah solat ni, tak usah baca ke Yasin tahlil. Orang ahli maksiat juga. Iya, memang kita juga kehidupan seperti itu. Tapi kita tak tahu detik-detik kematiannya hadirin. Bisa saja ketika orang akan meninggal, tidak langsung dicabut oleh malaikat maut ruhnya, tetapi diberikan dahulu kesempatan untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan orang Muslim, ini orang kafir, orang Yahudi, hadirin sekalian. Nah, begitu dia meninggal, beberapa hari, ada orang bermimpi ketemu orang kafir, orang Yahudi ini, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Heran. Orang Muslim yang mimpi ini heran. Kok ini orang kafir? Ini orang Yahudi. Kenapa dia berada dalam surganya Allah SWT? Apa tak salah jenguk aku ini? Maka dia tanya, benar ke kau ni fulan bin fulan? Orang Yahudi? Benar. Tapi kenapa kau berada tempat ini? Ini kan di dalam surganya Allah. Orang Yahudi ini berkata, memang aku orang Yahudi. Aku orang kafir dulunya. Tapi begitu aku datang oleh malaikat maut, ketika malaikat maut akan mencabut nyawa aku, Allah SWT berfirman kepada malaikat maut, malaikat maut, jangan dulu kau cabut nyawa hamba-Ku itu sebelum kau pimpin dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dipimpin oleh malaikat maut. Sebelum dia meninggal tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat ini, baru dia meninggal. Dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Apa amalnya? Hadirin, amalnya puji kita sepele baik. Pada siang Ramadan seperti kita ini, anaknya makan. Anaknya makan di luar rumahnya. Dia ni balik, tengok anak makan di luar tu. Nah, uji, kena tempiling anaknya. Masuk. Makan di dalam. Kenapa kau makan di luar? Orang Islam lagi puasanya. Hormat dia orang puasa Ramadan ini. Masuk. Nah, sekarang itu baik. Nah, karena dia menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini orang Yahudi. Ketika akan meninggal, sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut, Allah perintahkan kepada malaikat maut. Malaikat supaya dipimpin 2 orang ini mengucap kedua kalimat syahadat. Masya Allah, orang Yahudi jadi Muslim, jadi beriman kepada Allah karena dia menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita orang Islam, jadi orang Yahudi. Tak katik malu-malunya, merokok, makan, minum di siang hari suci Ramadan. Padahal di sekeliling itu banyak orang Islam, saudara-saudara yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada sekalian mirisnya kita orang Yahudi berlaku, bersifat, berbuat seperti orang Islam. Ini kita orang Islam berperilaku seperti orang Yahudi. Wal'iyazubillah. Nah, hadirin, jadi kalau ada orang mati seperti orang Yahudi tadi, secara zahirnya dia mungkin dikuburkan di pemakaman orang-orang Yahudi, cara orang Yahudi, tapi ruhnya Allah kumpulkan di alam barzah bersama dengan orang-orang yang beriman di dalam taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada juga kita umat Islam ini meninggal dikuburkan cara Islam
di pemakaman Islam, tapi ruhnya Allah kumpulkan bersama ruh orang-orang kafir di dalam jurang daripada jurang-jurang api neraka jahanam. Waliyahzubillah. Hadirin sekalian. Jadi pertama kita minta taubatan qablal maut. Kemudian rahmatan indal maut. Minta rahmat pada waktu nak mati, kasih sayang. Ya, jangan langsung dicabut, disentak ke baik. Hadirin, itu malaikat maut. Kalau nyabut nyawa orang yang beriman yang taat kepada Allah, itu seperti ngembek sehelai rambut di dalam wadah yang berisi tepung. Ini anak-anak agak-agak balik ada minta sagum maknya, pecah segenggam atau 2 genggam, cari nampan kecil baik, masukkan sagu tadi, nah cari rambut seleng, dudukkan di nampan tadi. Nah kamu mbek rambut itu, tapi jangan kena tepungnya. Rambut yang ada di dalam tepung tadi dimbek, tapi jangan kena tepungnya itu. Nah, bisa tak? Bisa tak? Kaget ngomong bisa idaknya, belum dites. Coba ke tu, baru tahu. Nah, itu saking hati-hatinya malaikat maut. Saking hati-hatinya malaikat maut untuk mencabut nyawa orang yang beriman yang taat kepada Allah. Sebaliknya ada nyambut orang-orang durhaka, orang-orang ahli maksiat, sama seperti ibu punya selendang sutera tak? Yang asli, bukan sebutannya baik. Nah, seperti selendang sutera yang ditiup oleh angin, terbang, kemudian menempel di pepohonan yang berduri. Lekat di pepohonan yang berduri. Lalu selendang sutera ini ditarik. Macam mana nasib selendang ini? Koyak mengoyak. Dan itulah cara malaikat maut nyabut nyawa orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sentak. Kita ingin nanti pada waktu ketika malaikat maut nyabut nyawa kita dengan sangat hati-hati. Seperti ngembek sehelai rambut di dalam tumpukan tepung. Maka kita mohon kepada Allah rahmatan indal maut, minta rahmat kasih sayang pada waktu nak mati. Dan yang ketiga, wa maghfiratam ba'dal maut, minta pengampunan dari segala dosa sesudah mati. Oh, Allah kebahagiaannya bagi seseorang hamba ketika ruhnya sudah terlepas dari jasad, lalu ketika dia menghadap kepada Allah, Allah katakan pada saat itu, wahai hambaku, semua amal ibadah kau aku terima dan semua dosamu aku ampuni. Oh, alangkah mesranya. Semua amal ibadah Allah terima. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita, sengaja tak sengaja, banyak sedikit, dosa besar, dosa kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berejalah orang yang hidup ini, yang nak tahlilkan, dak galak nahlilkan, sudah nak maca ke Yasin, terima kasih, tidak di Yasin juga, tak masalah. Kenapa? Karena amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa sudah diampuni. Dan kata gunanya bagi orang yang ditahlilkan tiap malam, dibacakan Yasin tiap malam sampai 100 malam, tetapi dosa-dosa orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ladas itu yang baca Yasin tahlil itu. Itu yang ladas. Kadang-kadang 3 malam bae Yasin tahlil, 3 malam bae. Kepot kita nengusi. Oh, jangan lanjut sampai 7 malam. Jangan 3 malam. Kesian almarhum ini. Iya, dia yang lemah. Tak pula nak masak. Zaman sekarang ni ibu tak pula nak masak. Angkat telefon baik. Tinggal mesen baik. Yang penting ada. Itu yang penting. Zaman ini zaman segala gawe zaman duit. Memang duit bukan segala-galanya. Duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya duit.
Aman nak kata duit? Aman nak kata duit? Aman nak kata duit? Wong pintar jadi lolo. Apalagi la lolo pula. La lolo buntu pula. Habis kata antanan. Ya zaman ini zaman ini walaupun dia lolo. Zaman ini walaupun dia lolo, tapi kalau banyak duit jadi pintar. Walaupun dia lolo, kalau banyak duit jadi pintar. Walaupun dia pintar tepeci buntu jadi lolo. Jelek wong itu, hitam, cungunya dompok, mata besar sebelah, tapi berduit jadi belagak. Walaupun dia belagak, ganteng, tepeci buntu jadi jelek. Siapa ni duit. Berapa banyak, Bu? Seorang istri ninggalkan suaminya gara-gara duit. Suaminya buntu. Tapi sini dah sehingga ada satu ungkapan, Tapi ungkapan ini aku tak pula yakin, tak pula percaya aku. Tapi ada benarnya juga. Yakin tidak, aku percaya tidak. Tapi ada benarnya. Apa ungkapan ini? Ada yang mengatakan wong lanang itu semakin banyak duitnya, semakin nakal. Makanya aku tak pula percaya ini. Aku tak pula percaya. Wong lanang semakin banyak duitnya, semakin nakal. Benar tak? Itu wong lanang. Kalau wong betina, semakin dia nakal, semakin banyak duitnya. Aku tak percaya ungkapan tak percaya aku. Aku tak percaya, tapi ada benda juga. Nah, hadirin sekalian. Jadi maghfirah yang kita mohonkan adalah pengampunan segala dosa. Begitu kita meninggal kaget dosa-dosa kita diampun oleh Allah, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Nabi mengatakan innamastaraha liman ghufira lahu. Orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Nah, hadirin, berdasarkan hadis ini, kita mungkin pernah susah. Padahal tak kata masalah. Bangun tidur kita susah. Bangun tidur kita galau. Bangun tidur kita gelisah, bingung, sumpek. Padahal kita tak kata masalah. Duit ada, badan sehat. Musuh tak kata. Bini laki tidak nakal. Tapi susah. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, susahnya kita tu karena dosa kita, karena kesalahan kita. Maka kalau kita sedang masukkan kesusahan, kesedihan, kegalauan, Nabi SAW memberikan solusinya apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok budak kecil, budak-budak. Budak kecil nak ngoling dia, mau fikir. Tidur, kata urusan. Dah kata urusan. Tak? Nah, coba kalau kita bisa tak bu cari budak ini? Kenapa? Kalau budak kecil ini, dia ngoling, tidur ngelumak. Cepat tidur, kata urusan. Kalau kita, tak bisa. Kenapa tak bisa? Banyak urusan. Banyak fikiran, banyak masalah. Maka kita kalau ngawasi budak kecil-kecil yang belum balik gitu, lemak dia, biarlah. Jangan ganggu. Ngawasi budak kecil-kecil tu sedap nian. Gai dah katik dosa. Lemak tak kalau ngawasi gai orang dah katik dosa? Lemak. Ini tiap hari yang dah gai orang tambeng. Hadirin, memandang wajah orang ahli maksiat, ini salah satu penyebab kesusahan yang ada dalam hati.
Jadi melihat, memandang wajah orang ahli maksiat, ini salah satu penyebab kesusahan di dalam hati. Jadi kita kalau susah hati, apalah penyebab? Salah satu, ngawasi orang ahli maksiat. Nah, kalau memandang wajah orang ahli maksiat menyebabkan kesusahan di dalam hati, sebaliknya memandang wajah orang ahli ibadat, memandang wajah orang soleh, memandang wajah ulama, ini merupakan kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati. Nah, kita jujur baik, banyak ngawasi gaya wong baik, apa banyak ngawasi gaya wong bejat? Ha? Dalam pergaulan kita, lebih banyak kita ngawasi gaya wong yang bejat. Gaya jahat, maksiat pula. Rugi. Ada sekalian. Nah, jadi doa tadi, doa selamat itu ada 3 inti itu, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, hadirin di bulan Ramadan ini yang harus kita sungguh-sungguh berdoa, meminta, memohon agar kita mendapatkan ini hadirin. Rahmat, kasih sayang dan maghfirah. Rasulullah mengatakan, gharima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla yufaralah. Lianna Ramadan syahru rahmatin wa maghfiratin minallah wa man lam yughfar fihi fahuwa maghbunun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi seseorang. Siapa? Orang yang bertemu dalam bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan bulan maghfirah, pengampunan. Maka barang siapa di bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmat dan dosa tidak diampuni oleh Allah, maka tertipulah dia, rugilah dia. Di bulan yang penuh rahmat saja, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat Allah, lalu bagaimana dia akan mendapatkan rahmat di bulan yang lainnya? Di bulan yang penuh pengampunan saja, tapi dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah, lalu bagaimana dia akan mendapatkan pengampunan di bulan-bulan lainnya? Inilah hadirin bulan Ramadan. Nah, hadirin, pertama tadi rahmat, mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, mendapatkan pengampunan, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Yang ketiga, itqum minanna, dibebaskan dari siksaan api neraka. Wallah, ini luar biasa. Dibebaskan. Kita dibebaskan dari hutang, lemak. Dibebaskan hutang. Lemak tak? Ada hutang 2 juta, dah lama hutang 5 tahun, tak bayar ni. Nah, tahu-tahu ketemu yang hutangnya tadi, kita tak lemak tengok dia ni kan. Tahu-tahu dipanggil tu. Sini. Kau kan ada hutang sama aku. Iya, minta maaf nian, aku belum bisa bayar. Sudah, aku fikir lagi. Ini bulan baik, bulan Ramadan. Aku nak nyari amal, aku nak nyari pahala. Pokoknya hutang 2 juta itu, tak usah aku fikir lagi. Aku sudah ikhlas, 2 juta tu kenjukkan sama kau, lillahi ta'ala. Oh, alhamdulillah. Senang tak? Besok hutang lagi. Ini yang kayak tampang. Nah, hadir sekalian. Orang yang mendapatkan rahmat, itulah orang yang akan mendapatkan pengampunan dari segala dosanya. Orang yang mendapatkan rahmat, itulah orang yang mendapatkan pengampunan dari segala dosanya. Nah, orang yang diampuni dosanya oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak akan disiksa di dalam kuburnya dan yang tidak akan diazab di api neraka. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nak nyiksanya? Mana nyiksa? Dia kata salah. Yang disiksa tu wong salah. Kalau kesalahannya sudah dimaafkan, dosa-dosa sudah diampunkan, berarti wong ni tak kata lagi salah, tak kata lagi dosa. Hadirin. Nah, kalau orang ni mati tidak bawa salah, tak bawa dosa, kira-kira masih tak disiksa? Tidak lagi. Biarlah hadirin. Kalau nak dipilih-pilih, biarlah tak kata amal. Biarlah tak kata pahala. Asak tak kata dosa. Untuk apa? Amal banyak, ibadah banyak, pahala banyak,
dosa banyak juga. Bisa tak orang langsung masuk surga? Karena amalnya banyak, ibadahnya banyak, pahalanya banyak. Bisa tak orang ini langsung masuk surga? Tak bisa. Kenapa? Karena masih ada dosa. Dosa kecil baik, dosa sedikit baik, ini harus dituntaskan tu neraka. Apalagi dosa banyak. Nah, ada sekalian, andai kita meninggal tidak bawa dosa, dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah, tapi tak kata pahala, biarlah. Macam itu Ustaz. Nah, orang yang dosanya sudah diampunkan oleh Allah, orang yang kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah, berarti orang ini tidak lagi disiksa. Kalau orang ini tidak lagi disiksa di neraka, berarti dimetukan, dibebaskan dari api neraka. Masuk ke mana? Kalau metu dari neraka, masuk ke mana? Ya masuk ke surga. Cuma 2 pintu kan di akhirat. Di akhirat cuma 2 pintu. Pintu surga dengan pintu neraka. Jadi kalau kita metu dari surga, masuk neraka. Metu dari neraka, masuk surga. Di alam kubur cuma 2 tempat, raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Taman surga atau jurang neraka. Kalau kita tidak masuk ke taman surga, masuk jurang neraka. Itulah. Nah, kalau orang ini mati, hadirin, mati, sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Ketika orang ini mati, segala kesalahan sudah dimaafkan oleh Allah. Aman dia di sana. Tidak mungkin lagi ditempatkan di jurang neraka, tidak mungkin. Kenapa? Karena dosa diampunkan. Dan dia dibebaskan dari neraka. Nah, ini harapan kita untuk suci Ramadan. Tiap malam, hadirin, kita mohon kepada Allah. Waktu salat tarawih. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nari ajma'in. Ya Allah, merdekakanlah kami, merdekakanlah bapa kami, dan merdekakanlah ibu kami, dan merdekakan saudara-saudara kami. Dari apa? Minan nari ajma'in. Daripada siksaan api neraka. Tiap malam kita mohon. Tiap malam kita minta. Kita mohon kepada Allah dalam doa kita, semoga Allah bebaskan kita, Allah bebaskan bapa kita, Allah bebaskan mak kita, Allah bebaskan saudara kita. Semuanya daripada siksaan api neraka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ada sekalian. Di bulan suci Ramadan ni silakan nak minta apa baik, berdoa apa baik, lajulah. Ya, yang bujang, yang gadis, tak supaya cepat temu jodohnya. Boleh tak? Boleh. Bapak ibu pengen nak bermantu, mudah-mudahan cepat boleh mantu. Silakan berdoa minta supaya dapat anak, dapat cucu, dapat apa pun silakan. Tapi jangan lupa 3 ini diutama. Minta rahmat, minta maghfirah, dan minta itqum minan nar. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapatkan 3 ini. Dapat hadiah dari Allah yang suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, dapat hadiah dari Allah. Apa itu? Hadiah rahmat, hadiah maghfirah, dan itqum minan nar. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahal azim, subhanallahal azim, subhanallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wa syada'id wal bihar ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.